Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Indra Pratama, mahasiswa dari Teknologi Elektromedis. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus, yaitu sistem kontrol inkubator bayi. Next, kita bahas inkubator bayi digunakan di rumah sakit untuk menjaga suhu dan kondisi bayi prematur agar tetap stabil dan aman. Bayi prematur sangat rentan terhadap perubahan suhu lingkungan, sehingga membutuhkan sistem kontrol yang presisi dan handal. Sistem kontrol yang tepat memastikan suhu inkubator terjaga konstan, mendukung tumbuh kembang bayi, dan mencegah komplikasi medis yang serius. Next, komponen sistemnya terdapat temperatur suhu, controller, heater, lalu circulation fan. Penjelasannya, temperatur suhu mengukur suhu bayi dan lingkungan secara real time. Lalu controller mengatur respon sistem berdasarkan data sensor untuk menjaga kestabilannya. Kemudian ada heater, menjaga suhu inkubator tetap stabil sesuai kebutuhan bayi prematur. Lalu ada circulation fan, memastikan sirkulasi udara merata di dalam inkubator. Next, komponen sistemnya. Sistem kontrol inkubator bayi terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Setiap komponen memiliki peran krusial dalam menjaga kondisi bayi prematur tetap aman dan stabil di dalam inkubator. Sensor suhu, yaitu untuk mengukur suhu bayi dan lingkungan. Lalu controller mengatur respon berdasarkan ruangannya. Lalu ada circulation fan untuk menjaga inkubator tetap stabil. Lalu alarm untuk memberikan peringatan jika terjadi anomali atau masalah. Lalu kita berpindah ke diagram bloknya. Bisa kita lihat berikut diagram bloknya. Di sini bayangkan diagram ini adalah peta jalan bagaimana inkubator menjaga suhu bayinya tetap hangat dan nyaman. Tujuannya cuma satu, memastikan suhu di dalam inkubator sama persis dengan suhu yang kita inginkan. Mari kita ikuti alurnya dari kiri ya teman-teman. Bisa kita analogikan ini seperti bos yang memerintah. Di paling kiri ini adalah bosnya yang menentukan target. Kita memberitahu bos, tolong atur suhunya di 36,5 derajat Celcius. Ya, angka 36 derajat Celcius ini suhu yang diinginkan. Lalu di blok sini, yaitu bisa diartikan dengan summing block. Anggap saja ini adalah pusat keamanan yang cerdas. Di sini dua informasi bertemu, yaitu informasi A sebagai plus, perintah dari bos tadi harus 36,5 derajat Celcius. Lalu informasi B yaitu min atau negatif, laporan kondisi nyata dari dalam ruangan. Tugas pusat keamanan ini adalah menghitung selisihnya, berapa jauh jarak antara suhu yang diinginkan dengan suhu nyata saat ini. Hasil hitungan ini disebut error. Lalu berpindah di blok kanannya, yaitu pengendali controller, si otak pintarnya. Kalau laporannya masih kedinginan nih atau error positif, si otak akan berpikir, oke, berarti pemanas harus dinyalakan. Kalau laporannya seperti ini, wah, sudah pas nih, yaitu error 0.
Si otak akan berpikir, oke, pemanasnya dimatikan saja biar enggak kepanasan. Otak lalu mengirimkan perintah, sinyal kontrol kepada si pelaksana, yaitu aktuator. Lalu si pelaksana ini dia menerima perintah dari otak tadi. Kalau perintah kerja kencang, dia akan memanas dengan maksimal dan mengeluarkan panas ke dalam ruangan. Lalu kita berpindah ke kanannya blok ini, yaitu proses atau ruangan utama. Kotak abu-abu besar ini adalah ruang inkubator. Di sini panas tadi bekerja. Suhu di dalam kotak inilah yang disebut suhu aktual, suhu yang nyata saat ini. Lalu di blok sini yaitu gangguan dari luar, seperti apa ya, pintunya lah, pintu inkubator bayi saat dibuka oleh perawat. Saat pintu dibuka, panas keluar dan udara dingin masuk. Ini membuat suhu di dalam ruangan inkubator langsung berubah. Si otak tadi harus kerja ekstra keras lagi gara-gara gangguan tersebut. Lalu di sensor, kita analogikan seperti mata-mata atau pelapornya. Contohnya adalah alat pengukur suhu, termometer. Di dalam inkubator, dia terus-menerus mengawasi suhu nyata di dalam ruangan blok 5 tadi, yaitu feedback. Dikirim kembali ke pusat keamanan blok 2. Inilah yang membuat sistem disebut lingkaran tertutup atau closed loop, karena laporannya mutar terus gini. Lalu ada di sini satpam tambahan atau sistem alarm. Di kotak-kotak putus paling bawah ini ya adalah satpam cadangannya. Dia tugasnya mengawasi suhu yang sangat berbahaya. Kalau suhu tiba-tiba jadi terlalu panas atau terlalu dingin di luar batas aman, sensor akan langsung membunyikan alarm peringatannya. Di page ini ya, analisis troubleshooting. Jika sensor normal, suhu terbaca akurat sesuai kondisi nyata bayi dan lingkungan inkubator. Sistem kontrol merespon dengan tepat, menjaga suhu dalam rentang aman. Heater bekerja sesuai kebutuhan aktual, yaitu tidak berlebihan maupun kurang. Lalu bayi prematur terlindungi dari resiko hipotermia dan hipertermia. Alarm hanya aktif saat kondisi benar-benar memerlukan intervensi. Lalu sensor malfunction. Sensor mengirim data suhu lebih rendah dari kondisi sebenarnya atau phase low. Controller salah menginterpretasi data, mengaktifkan heater secara berlebihan. Suhu inkubator meningkat melebihi batas aman tanpa terdeteksi sistem. Resiko seriusnya hipertermia, gangguan pernapasan, dan kerusakan organ bayi. Deteksi cepat dan tindakan korektif segera sangat krusial untuk keselamatan pasien. Pentingnya keahlian teknik ini elektromedis ya, atau biomedis lah. Pemahaman mendalam sistem kontrol dan teknologi medis. Komponen diagnosis dan perbaikan masalah teknis yang cepat. Menjamin keselamatan pasien melalui desain sistem tepat. Meningkatkan keandalan dan performa inkubator tersebut. Tenaga teknis memegang peran krusial dalam memastikan sistem inkubator bayi berfungsi optimal. Keahlian mereka menjadi garis pertahanan utama dalam melindungi keselamatan bayi prematur yang bergantung pada teknologi ini. Jadi mohon maaf, ini keahlian teknik elektromedis ya. Kesimpulannya,
Sistem kontrol inkubator bayi adalah sistem closed loop yang vital untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bayi prematur tersebut. Keberhasilan sistem tergantung pada harmoni antara komponen dan pengawasan profesional teknik elektromedis. Terima kasih.